Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Olivia Tiffany Kalorin Pramudawardhani, NIM 211324006, Program Studi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nia. Di sini saya akan menampilkan standar kompetensi dan tujuan pembelajaran. Saya mengambil tema kerjasama ekonomi internasional materi kelas 11 semester 2. Untuk kompetensi intinya itu yang pertama, harapkan siswa mampu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Siswa juga diharapkan mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Sekian dari saya terkait standar kompetensi, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, teman-teman silakan menyaksikan video saya tentang pengembangan media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabar kalian? Sehat nggak? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ini kalian nggak tanya nih kenapa saya tiba-tiba ngakuin jajan-jajan? Mau dikasih ke saya, Bu? Iya sih, tapi ya ada. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Oke. Nanti ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya mau minta tolong Adela, ini kita dalam doa ya. Baik, Bu. Teman-teman, saya akan memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Adela. Baik, Bu. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar ya. Masih pada ingat nggak materinya? Ingat, Masih, Bu. Masih ingat ya? Oke, nah. Untuk itu, supaya lebih ingat lagi nih, kita akan belajar sambil bermain. Ini namanya pohon ekonomi. Nah, peraturan bermainnya adalah, nanti kalian semua boleh pilih buah-buah ini sesuai dengan nomornya. Nah, nanti kalian buka. Di sini dalamnya ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu nanti kalian langsung jawab ya. Gimana? Jelas gak peraturannya? Jelas, Ibu. Siap, Bu. Jelas. Jelas ya. Oke. Siapa nih yang mau duluan? Ayo, siapa? Ayo, ini siapa Saya, Bu. dong? Oke, silakan. Mau pilih nomor berapa nih? Pilih nomor 5. Kenapa pilih nomor 5? Karena saya suka buah apel. Oke, silakan dibuka. Jadi, pertanyaan nomor 5 itu jelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku ekonomi antar negara, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Jawabannya benar, teman-teman. Ayo berikan tepuk tangan.
mau dituju Adela biar siapa yang mau itu. Oke, Adela aja nunjuk ya. Iya, Adela mau nunjuk iya. siapa? Miftah. Oke, Miftah. Silakan pilih lagu apa? Bukan yang dimajukan. Oh ya, maaf ya. Jauhan. Maaf ya. Pilih nomor 1 ya, Bu? Iya, silakan. Pertanyaannya, sebutkan kegiatan-kegiatan utama dari IMF. Apa aja tuh kegiatannya? Yang pertama, membantu mendorong perdagangan. Yang kedua, mempromosikan stabilitas keuangan. Yang ketiga, memberikan pinjaman kepada negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Oke, benar jawabannya. Berikan tepuk tangan dong teman-teman. Oke, saya lupa. Adela tadi kan jawabnya udah benar. Nah, silakan pilih jajannya yang mana jajannya. Misal juga silakan pilih mau yang mana. Saya mau Bu. Beng-beng. Nanti dong, sama Nanti enak ya. ya. Oh, beng. Oke, ini. Ya. Siapa nih sekarang yang mau itu atau Ayo Bu, Oke, ya pilih nomor berapa? saya pilih nomor. Siapa nih? Boleh pilih ya Bu? Boleh lah. Tadi kan pada pilih semua. Pilih nomor 7. Oke, silakan. Sebutkan minimal 3 lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lembaga-lembaga ekonomi internasional itu yang pertama ada ASEAN, Iya. yang kedua APEC, yang ketiga APEC, yang keempat itu World Bank, yang kelima IMF, dan yang keenam ADB, Bu. Oke, berikan tepuk tangan jawabannya benar teman-teman. Oke, berarti soal tinggal Renald ya. Boleh Silakan. ambil jajan nggak, Bu? Oh iya lupa saya, silakan ambil jajannya pilih. Oh iya, siapa lagi nih? Masalah itu. Oke, duluan. Ya. Nomor berapa? Kabar ya. Sabar ya, Pak. Mau nomor 3. Oke, silakan dibuka. Nomor 3, identifikasi manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, memajukan perekonomian negara. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keempat, meminimalkan biaya perdagangan. Yang kelima, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi internasional. Wah, bagus jawabannya. Berikan tepuk tangan dong. Ya, silakan Nah, saya, Bu. Boleh ambil nggak, Bu? Ya, pilih. Tinggal biar itu ya. Nah, saya lihat dulu. Saya suka jeruk Bu. Saya Oke. pilih nomor 4. Jelaskan pengertian kerjasama ekonomi antar regional dan berikan contohnya. Oh, jadi kerjasama ekonomi antar regional itu adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan dua lembaga ekonomi regional, Bu. Jadi contohnya itu misalkan di kawasan Asia itu ada ASEAN, dan di kawasan benua Eropa itu ada Uni Eropa, Bu. Seperti itu. Oke, jawabannya benar. Tangannya. Ada kedua kan, Bu? Tidak dong, satu. Ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, jawabannya pada benar semua nih. Di sini ada satu jajan lagi sama teh kotak. Saya Ibu mau, Bu. mau ngadain rebutan. Nah, siapa nih mau yang rebutan? Ibu kasih jajan lebih loh. Ada yang mau rebutan nggak? Bu? Nanti ibu bacain soalnya. Yang bisa jawab langsung dapat hadiahnya. Oke, ibu bacain dulu ya soalnya. Dari tadi nggak ada yang pilih yang ini ya, gambar anggur ya, manggis maksud ibu. Oke, saya bacain aja ya. Saya pilih nomor 6 nih. Oke, pertanyaannya, mengapa dengan adanya kerjasama ekonomi internasional membawa dampak negatif terhambatnya pertumbuhan sektor industri? Siapa mau jawab? Ayo kita rebutan. Siapa yang bisa jawab? Oke, gimana jawabannya? Karena barang-barang impor dari luar negeri itu akan terus masuk ke Indonesia. Karena sebagian besar kualitas produk dari luar negeri itu lebih baik daripada kualitas produk dari dalam negeri. Nah, hal ini tuh menyebabkan kita sebagai masyarakat Indonesia itu lebih tertarik untuk beli produk dari luar negeri. Nah, karena kita sebagai orang Indonesia lebih sering beli produk dari luar negeri itu, sehingga tuh pemasukan sektor industri di Indonesia itu berkurang, Bu. Jadi Bener jawabannya, tepuk tangan aja teman-teman. Kalau Winda yang dapat rebutan, jadi Winda dapat jajan sama teh kotaknya. Asik. Dapat banyak jajannya, nih dapat banyak jajannya. terima kasih, Bu. Punya saya mana, Bu? Kan kamu tadi gak rebutan kan Ya. ya tadi. Aku Siapa rebutan. kali teleponin?
Gimana? Nggak jadi Bu. Oke. Mau satu lagi Bu. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan Bu. Mantap ya. Apakah kalian besok mau kayak gini lagi? Mau, tapi nggak jadi Tapi gimana? kayaknya ada bisa juga Bu. Ah, itu nanti lah ya. Itu nanti. Oke. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa belajar tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaatnya, bisa ada lembaga-lembaganya. Oke. Pembelajaran kita sekian sampai sini saja. Untuk doa penutup, saya minta tolong bisa untuk pimpin kita dalam doa. Doa akan saya pimpin secara Islam. Terima kasih semuanya, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Lagi selamat. Ibu minggu depan bawa mie sedut.